Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kauferli Azhara dengan NIM 234110675. Saya berasal dari kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem dokumentasi pelayanan. Dengan topik pembahasan yang pertama yaitu sistem pengumpulan data rekam medis rumah sakit, puskesmas, dan praktek mandiri bidan. Dan yang kedua yaitu sistem rawat jalan dan rawat inap. Sistem pengumpulan data rekam medis. Yang pertama, definisi rekam medis. Definisi rekam medis yaitu keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan, dan tindakan medik yang diberikan kepada klien dengan pengobatan, baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan layanan darurat. Secara umum, informasi yang tercantum dalam rekam medik seorang klien harus meliputi 3 hal berikut ini. Yang pertama, siapa klien tersebut dan siapa yang memberikan pelayanan kesehatan atau medis. Yang kedua, apa, kapan, kenapa, dan bagaimana pelayanan kesehatan atau medis diberikan. Dan yang ketiga, hasil akhir atau dampak dari pelayanan kesehatan dan pengobatan. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan rekam medis. Yang pertama dari aspek administrasi, yang kedua aspek medis, yang ketiga aspek hukum, yang keempat aspek keuangan, yang kelima aspek penelitian, yang keenam aspek pendidikan, dan yang ketujuh aspek dokumentasi. Sistem pengumpulan data rekam medik di rumah sakit. Rekam medik berisi beberapa informasi yang mengandung nilai kerahasiaan dan informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan. Ada beberapa jenis pencatatan klien yang dirawat di rumah sakit, yaitu yang pertama, catatan medis umum, formulir rujukan, ringkasan klien pulang, dan surat kematian. Cara penyimpanan data rekam medik. Yang pertama yaitu sentralisasi. Sentralisasi yaitu semua rekam medis pasien, baik rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap disimpan dalam satu tempat. Yang kedua, desentralisasi, yaitu rekam medis rawat jalan dan rawat inap disimpan di tempat yang terpisah. Sistem pengumpulan data rekam medik di puskesmas dan praktik mandiri bidan. Yang pertama, pengumpulan data rekam medik di puskesmas. Berikut beberapa contoh status rekam medik di puskesmas. Yang pertama, ada family folder. Yang kedua, kartu tanda pengenal, kartu rawat jalan, kartu rawat tinggal, kartu ibu, kartu anak, KMS balita, anak sekolah, ibu hamil dan usila, dan kartu tumbuh kembang balita. Berikut adalah alur rekam medik dalam manajemen pelayanan medik terpadu di puskesmas. Dari surat rujukan atau datang sendiri, lalu ke loket pendaftaran. Di loket pendaftaran, kita melakukan registrasi administrasi dan keuangan harian. Pencatatan biodata, pengisian dan penyerahan kartu berobat, dan pengeluaran rekam medik. Selanjutnya yaitu ke penapisan. Di penapisan kita mencatat data dasar fisik. Selanjutnya masuk ke ruang pemeriksaan, yaitu pencatatan data medik sistem organobiologik dan seluruh tubuh termasuk gigi. Selanjutnya pemeriksaan lanjutan, pencatatan data status lokalis dan pencatatan hasil pemeriksaan penunjang. Selanjutnya melakukan tindakan. Di tindakan kita dapat mencatat tindakan, pencatatan tindakan, daftar yang dirujuk, dan rekam perawatan atau rawat inap puskesmas. Selanjutnya, pengumpulan rekam medik, yaitu prokode penyakit, registrasi epidemiologi, data penyakit, dan masalah kesehatan lainnya. Serta selanjutnya penyimpanan rekam medik. Di penyimpanan rekam medik terdapat laporan bulanan, laporan keuangan, laporan obat-obatan, laporan inventaris, analisis kualitatif asuransi. Pencatatan informasi yang berasal dari puskesmas dapat A. Cakupan program yaitu KIA, gizi, imunisasi, dan lain-lain. Selanjutnya, gambaran kunjungan di puskesmas, gambaran penyakit terbanyak berdasarkan umur dan jenis kelamin, gambaran penyakit kematian berdasarkan umur, gambaran penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, gambaran penggunaan obat di puskesmas, serta gambaran hubungan antara pola penyakit dan pola penggunaan obat, dan lain-lain. Yang kedua, pengumpulan data rekam medik di praktik mandiri bidan. Bidan praktik mandiri adalah salah satu bentuk layanan kepada ibu hamil, bersalin, nifas,
dan bayi baru lahir yang dilakukan oleh seorang bidan. Pencatatan dan pengumpulan data di PMB tercatat dalam beberapa formulir dan buku-buku rekam medik seperti kartu ibu atau status ibu, inform consent, buku KIA, lembar observasi, kartu anak atau status anak, kartu status peserta KB, kartu peserta KB. Sistem pengumpulan data rawat jalan. Yang pertama ada klien baru. Petugas rumah sakit akan mewawancarai setiap klien baru yang datang untuk mendapatkan data identitas dan akan diisikan pada formulir ringkasan riwayat klinik. Setelah mendapatkan pelayanan yang cukup dari poliklinik, klien akan menerima beberapa kemungkinan kelanjutan layanan. Antara lain, A. Klien boleh pulang. B. Klien diminta datang kembali. Klien diberi slip perjanjian oleh petugas poliklinik untuk datang kembali pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. C. Klien dirujuk atau dikirim ke rumah sakit lain yang lebih tinggi. D. Klien harus menjalani rawat inap dan mewawancarai setiap klien baru yang datang untuk mendapatkan data identitas dan akan diisikan pada formulir ringkasan riwayat klinik. Pasien lama. Pasien langsung mendaftar ke tempat penerimaan klien yang telah ditentukan. Kedatangan klien lama ini dapat dibedakan yang A. Klien yang datang dengan perjanjian dan yang B. Klien yang datang tidak dengan perjanjian. Selanjutnya, klien gawat darurat. Klien gawat darurat akan mengalami beberapa kemungkinan layanan lanjutan seperti klien diperbolehkan pulang langsung setelah mendapatkan layanan yang memadai, klien dirujuk atau dikirim ke rumah sakit yang lebih memadai, dan klien harus menjalani rawat inap. Sistem pengumpulan data rawat inap. Prosedur penerimaan klien rawat inap. Pembagian klien yang memerlukan perawatan yang dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, klien tidak mendesak. Penundaan layanan pada klien ini tidak akan menambah gawat penyakitnya. Yang kedua, klien mendesak atau urgent, tetapi tidak darurat. Layanan pada klien ini bisa dimasukkan dalam daftar tunggu. Dan yang ketiga, klien gawat darurat. Harus diprioritaskan atau langsung mendapatkan layanan agar nyawanya dapat diselamatkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan demi kelancaran penerimaan klien rawat inap adalah sebagai berikut. Yang pertama, petugas yang kompeten. Yang kedua, cara penerimaan klien yang tegas dan jelas, clear cut, sehingga tidak terjadi keraguan dalam memberikan layanan berikutnya. Dan ruang kerjanya yang menyenangkan dan lokasi penerimaan klien yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.